Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD 59 Desa Penyengat Ola, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Alhamdulillah pagi ini kita melakukan diskusi mengenai observasi kinerja kepala sekolah, merefleksikan kegiatan observasi tindak lanjut di kinerja kita. Jadi saya ingin kita berdiskusi mengenai refleksi tindak lanjut pada saat melakukan observasi di dalam kelas. Ada beberapa hal yang sudah kita sepakati baik mengenai jadwal kegiatan observasi, kemudian target perilaku yang sudah rekan-rekan sepakati, yang sudah kita tetapkan bersama. Jadi saya ingin merefleksi apa-apa saja yang menjadi kendala atau hambatan di dalam melaksanakan observasi kemarin. Adakah perilaku-perilaku dari target-target yang sudah kita pilih, yang sudah rekan-rekan pilih, yang tidak sesuai, kurang puas, atau tidak tercapai? Baiklah, dari apa yang sudah dipaparkan itu tentang observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan, target perilaku yang ingin dicapai dalam diskusi kelompok yang saya lakukan, masih ada yang belum mempengaruhi pembelajaran ataupun belum mencapai tujuan yang diinginkan. Apa kendalanya? Dalam diskusi tadi, kita yang belum bisa mengeluarkan pendapat, kemudian masih pasif dalam kelompoknya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya anak-anak bisa aktif di dalam kelompok? Kira-kira apa, Bu As? Supaya motivasi untuk diri kita sendiri, bagaimana membuat perilaku anak supaya dia aktif di dalam kelas, atau supaya dia tidak hanya duduk menunggu gitu ya, tapi dia juga berperan aktif di dalam diskusi kelompok. Kira-kira apa? Kesulitan anak-anak kita tuh dalam mengeluarkan pendapat, yang pertama tuh saya rasa belum punya keberanian untuk berbicara di depan kawan banyak. Jadi istilahnya itu apa? Masih Kurang pede. ya. Yang kedua, motivasi untuk bekerja sama di dalam kelompok. Ada dua itu ya yang sangat menonjol ya, karena dia pertama kurang kepercayaan diri, yang kedua kurangnya motivasi bekerja sama dengan kawan-kawan satu kelompoknya. Adakah saran atau pendapat dari rekan-rekan yang lain hal ini ya, apalagi yang berkenaan dengan kepercayaan diri siswa? Bagaimana kita supaya anak itu bisa percaya diri di dalam kelas, atau minimal di dalam diskusi kelompok anak itu bisa percaya diri? Anak-anak tersebut ada yang pasif sifatnya, atau yang kurang percaya diri, mungkin bisa kita tambahkan ya Bu ya, lebih memberikan saran untuk kita sama-sama ya. Kita kasih anak itu untuk berbicara waktu diskusi itu bergantian. Kita kan mengasih anak supaya mereka jadi pede tadi. Terima kasih. Mungkin untuk menanamkan kepercayaan diri kepada siswa itu salah satu perilaku yang harus dimiliki oleh guru itu adalah kita tidak boleh merendahkan siswa. Jadi walaupun dia jawabannya kurang tepat atau salah, tapi tetap kita kasih motivasi kepada anak tersebut ya.
ya. Jadi kita mengajarkan kepada siswa itu untuk bisa berbicara di depan umum, memotivasi anak supaya bisa berbicara di depan teman-temannya. Baik, itu kira-kira. Yang lain, Ibu Desi sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu untuk kepada saya. Saya dari hasil observasi yang sudah Ibu lakukan kepada saya di kelas, saya menstimulasikan proses diskusi dan berpikir kritis itu yang sudah saya lakukan belum mencapai tujuan yang diinginkan. 3 target perilaku yang Ibu Desi lakukan di kelas, salah satunya merasa kurang puas ya. Guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Itu sudah dilakukan oleh Ibu Desi di dalam kelas, tetapi belum mempengaruhi pembelajaran atau belum mencapai tujuan yang ingin Ibu Desi lakukan. Jadi sekarang bagaimana proses ini supaya bisa proses satu diskusi itu bisa berjalan. Sementara Ibu Desi sudah melakukan memancing anak untuk bertanya, apa kesulitan, apa kendalanya? Setelah saya melakukan refleksi ternyata belum mencapai tujuan, belum memengaruhi pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena anak itu tidak percaya diri. Sudah itu cara berpikirnya kurang kritis. Jadi menjadi anak tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Kita dalam melakukan diskusi itu, terutama di dalam kelas terhadap anak-anak kita, pada umumnya salah satu kendala terbesar itu adalah kurangnya kepercayaan diri dari anak-anak murid kita. Bagaimana cara kita agar dalam suatu diskusi atau dalam suatu pembelajaran di kelas, anak-anak itu bisa percaya diri, ya, melakukan kegiatan pembelajaran dengan percaya diri pada saat kita bertanya atau mereka bertanya, gitu ya. Pada saat proses pembelajaran, kalau mereka tidak mengerti, kadang-kadang anak ini mereka tidak mengerti pun mereka diam, ya, karena tidak adanya kepercayaan diri. Dari kawan-kawan ada masukan atau ide atau pendapat? Akan diberikan pada saya. Maaf ya ibu-ibu, Bapak, dari tadi saya lihat penjelasan Ibu Kepala Sekolah dan para majelis guru itu kaitannya banyak tentang dalam kelas semua kisahnya ya. Maksud saya mungkin untuk kita semua, untuk kemajuan kita bersama, mungkin untuk supaya kegiatan diskusi ini kan kaitannya dengan diskusi. Saya lihat tadi, saya dengar, kita sama-sama mendengar diskusi. Mungkin untuk memancing motivasi siswa supaya dia lebih gayanya lebih menarik, kita buat berdiskusi, belajar kelompoknya yang metode diferensiasi. Saya rasa karena tidak di dalam lingkungan kelas, mungkin diferensiasi itu kan di luar kelas Bu, mungkin apa di bawah pohon atau di halaman atau di tangga, mungkin melihat suasananya, mungkin siswa kita terpancing untuk mengeluarkan pendapat mereka. Terima kasih. Terima kasih atas masukan dari Ibu Dawiyah. Saya rasa ini sangat menarik ya, sangat menarik. Salah satu kegiatan yang kita gunakan pada saat kita pembelajaran di kelas, bukan hanya diskusi ya, tapi pembelajaran kita di kelas, kita menggunakan metode diferensiasi. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah mempelajari
juga belum bisa melancarkan apa yang sudah diberikan oleh kepala sekolah. Kemudian mengenai tentang target perilaku guru, memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada peserta didik. Sebenarnya sudah dilakukan tapi belum efektif. Kemudian kegiatan pembelajaran ini sudah cukup baik, namun untuk kedepannya Ini sudah dilakukan tapi belum cukup efektif, belum cukup baik, belum mencapai tujuan yang ingin beliau dilakukan. Jadi bagaimana supaya kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada peserta didik ini bisa solusinya? Kalau menurut Ibu Ram, supaya pembelajaran ini bisa efektif, ya. Jadi kan tadi tidak kurang efektif nih. Ibu Ram merasa saya kurang efektif, Bu. Nah, bagaimana caranya supaya pembelajaran ini bisa efektif? bisa juga dengan penggunaan media pembelajaran, salah satu di antaranya yaitu dengan cara mengajar kita mungkin dengan laptop atau infocus. Terima kasih, Bu. Itu tadi refleksi diri dari Ibu Ramzia. Dia merasa kegiatan pembelajaran yang dia lakukan di dalam kelas kurang efektif, ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi. Yang lain ada pendapat bagaimana caranya supaya kegiatan pembelajaran kita di dalam kelas itu bisa efektif, ya, bukan cuma gurunya yang aktif, tapi muridnya juga bisa aktif. Jadi bukan gurunya catat, ya, kasih buku catat, tapi anak muridnya diam gitu. Tapi ada interaksi antara guru dan siswa. Kira-kira ada? Boleh saya menambahkan sedikit, Bu? Silakan. Masalah pelajaran yang ditargetkan sama kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5, masalah target waktu yang dipilih belum efektif, tidak mencapai sasaran. Ya, tadi kita sudah membahas masalah yang pertama sekali dalam kelas itu kita tidak adanya kepercayaan diri pada murid. Ya. Jadi Ibu tadi sudah memberikan yang pertama, kita tidak boleh merendahkan siswa. Yang kedua, saya memberikan pujian. Jadi anak itu walaupun apapun yang dilakukannya di kelas, kita harus selalu memberi pujian. Ya. Ya. Yang ketiga, memberikan sentuhan. Kalau bisa kita berikan sentuhan. Jadi anak tuh ketika kita sentuh, dia akan merasa senang. Berikan tepuk tangan, walaupun jawabannya itu salah atau benar, itu nanti. Yang penting dia sudah, ini benar. Berarti menimbulkan senang. Yang kemudian membuat suasana kelas itu nyaman. Waktu kita mulai dari kita masuk, kita tersenyum, senyuman dulu. Kemudian penampilan kalau bisa, kita kan udah cantik. Kalau guru itu harus mempesona, ya tak, Bu? Ya. Kemudian lagi dari bicara, jangan pernah kasar dengan anak itu. Jadi saya rasa itu kalau pendapat dari saya. Pendapat dari Ibu Nelly, masukan dari beliau sangat bagus sekali, ya. Ada beberapa poin yang beliau sampaikan bisa meningkatkan kepercayaan diri pada anak, ya. Salah satunya itu tadi kita memberikan sentuhan, memberikan pujian, memberikan aplaus, gitu ya. Entah itu jawaban dari anak-anak itu benar atau salah, kita jangan sekali-sekali marah terhadap anak, ya. Marah boleh tapi jangan kasar, ya. Kemudian kembali ke yang Ibu Ram sampaikan tadi, ya, belum maksimal dalam
pembelajaran di kelas. Kita punya Chromebook, kita punya laptop, kita punya Infocus. Ibu-ibu boleh memanfaatkan ini media pembelajaran ini, ya. Kita gunakan media Infocus kita dalam mengajar di kelas. Ini juga salah satu yang bisa menarik kreativitas siswa, ya. Kreativitas guru akan menarik kreativitas siswa. Jadi kalau kita guru lebih kreatif lagi, maka siswa juga akan timbul kreativitas. Kadang-kadang ide itu datangnya dari siswa. Kita kadang-kadang tidak terpikir untuk melakukan sesuatu, tapi secara tidak sengaja anak-anak itu bisa mendatangkan ide bagus, ide kreatif dalam melakukan kegiatan. Makanya sekali-sekali ibu-ibu di dalam kelas itu coba tanya ke siswa kita apa yang membuat mereka tertarik terhadap suatu pelajaran, gitu ya. Misalnya kayak kalau olahraga itu tidak bisa dipungkiri lagi, semua siswa pasti suka terhadap kegiatan olahraga. Karena apa? Karena dilakukan bermain, secara bermain, ya. Jadi jangan terlalu kaku di dalam kelas. Kita buat pembelajaran di kelas itu lebih menarik, ya. Kita sekali-sekali kita menggunakan metode-metode atau kita menggunakan media-media yang disukai oleh anak-anak. Jika itu membutuhkan suatu permainan, inilah kreativitas guru dituntut untuk lebih supaya anak-anak itu tertarik terhadap suatu pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai seorang guru di kelas 4, jadi ada sedikit masalah yang saya hadapi di dalam kelas dalam memberikan proses pembelajaran, yaitu kurangnya respon atau tanggapan dari anak. Jadi boleh dikatakan anak itu asik dengan diri sendiri. Itulah yang menjadi kendala saya yang saya hadapi. Tadi Ibu Win mengalami kendala pada saat di dalam kelas, yaitu kurangnya respon dari murid. Mereka sibuk atau asik dengan diri mereka sendiri. Ini di mana salahnya, ya? Di mana letak kesalahannya sehingga anak tidak berfokus pada pembelajaran. Ya, pendapat dari teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin kita semua perlu menambah media pembelajaran, mungkin kurangnya di situ. Jadi siswa atau anak didik kita kurang tertarik mungkin dengan pelajaran, supaya ada gaya tariknya, supaya mereka jadi aktif. Mungkin kita menambah media pembelajaran kita, seperti kita membuat gambar dalam pembelajaran tersebut. Kita gunakan gambar-gambar tersebut dan kita bisa menjadikan gambar tersebut untuk diskusi, seperti misalnya kegiatan gotong royong, ada gambarnya, gunanya untuk apa gotong royong, atau misalnya gambar masjid, gunanya untuk apa, dan seperti tempat ibadah. Nah, itu mungkin bisa dijadikan untuk menarik perhatian siswa. Terima kasih. Ini pendapat dari Ibu Dawiyah, mungkin salah satu kendala yang dihadapi oleh Ibu Nelly tadi, ya, menggunakan media gambar, jadi biar ada interaksi antara guru dan siswa. Saya kira itu yang lebih menarik. Anak-anak pada umumnya kan lebih tertarik kepada gambar, apalagi kalau kita bawakan gambar-gambar yang menarik dengan warna yang menarik. Jadi itu baik, demikianlah tadi proses refleksi, observasi tindak lanjut penilaian kinerja kepala sekolah yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru sekalian. Mudah-mudahan hasil dari observasi ini bisa memberi nilai baik bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi observasi kinerja kepala sekolah yang dilakukan di SD 59 Desa Penyengat Ola, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.